jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah berada di penghujung tahun 2021 ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kembali, pasti ada begitu banyak kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur hati kita atas pernyataannya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu untuk setiap kita secara pribadi kita datang kepada Tuhan sambil kita berdoa dengan senyap menaikkan syukur hati kita. Kami tahu ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur hati kami melalui pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di sorga dan di bumi, kami bersyukur ketika kami boleh melihat kembali apa yang sudah kami lalui di tahun ini. Kami tahu betapa baiknya Engkau, dan kami juga tahu bahwa kami tidak dapat Tuhan membalas kasih dan penyertaan. Namun begitu Tuhan, pada hari ini kami berkumpul dan bersatu hati untuk menaikkan ungkapan syukur hati kami melalui ibadah ini. Memang ini tidak sempurna ya Tuhan, namun sekiranya ungkapan syukur ini dapat diperkenan oleh-Mu. Kami juga berdoa ketika Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk dapat melanjutkan hidup kami di dunia ini. Mari Tuhan bantu kami untuk kami dapat mengerjakan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bantu kami untuk mengerjakan semua yang berkenan, semua yang menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam kesempatan hidup kami yang masih Engkau berikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan kita lewati ke depan. Mari pada saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan sambil kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam
ibadah akhir tahun 2021. Kalau boleh dikatakan ibadah ucapan syukur 2021. Sepanjang tahun 2021, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Mulai dari pandemi COVID yang telah berlangsung sejak tahun lalu dan terus-menerus sampai pada tahun ini dan belum berakhir, bahkan muncul varian-varian baru yang tentu membuat kita merasa tegang, takut, apalagi jikalau di dalam keluarga kita ada yang terpapar. Tentu itu satu hal yang sangat menegangkan bagi kita. Belum lagi ditimpa bencana-bencana alam. Baik itu gunung meletus, gempa bumi, ataupun bencana yang lain. Dan mungkin di dalam kehidupan keluarga kita sendiri juga mengalami masalah-masalah. Masalah hubungan antar sesama anggota keluarga, sakit penyakit yang tidak terkendalikan, masalah ekonomi, dan banyak sekali masalah yang lain. Lalu jikalau tahun 2021 dipenuhi dengan banyak masalah, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa malam ini kita merayakan ibadah ucapan syukur 2021? 2021 tinggal kurang lebih 7 jam akan berakhir. Dan kita akan memasuki tahun 2022. Apakah ada yang masih bisa disyukuri sebelum kita memasuki tahun 2022? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita untuk mengerti firman-Nya, untuk memberikan respon yang tepat terhadap firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2021. Kurang lebih 7 jam lagi kami akan mengakhiri 2021. Ya Tuhan, memang sepanjang tahun 2021 banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami. Namun tolong kami ya Tuhan, malam ini bawa kami untuk melihat ada hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidup kami. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah musibah yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan dari Mazmur 65. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya.
Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 65 ini merupakan satu mazmur ucapan syukur. Siapa objek ucapan syukur manusia? Di dalam Mazmur, di dalam 14 ayat ini, ada 27 kali menyebutkan Tuhan itu sendiri, yaitu bagimulah puji-pujian, kepadamulah orang membayar nasar, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, engkau yang menghapuskan dosa, engkau pilih, engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kemudian segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, engkau menjawab kami, engkau menjadi kepercayaan kami, engkau menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, pinggangmu berikatkan keperkasaan, engkau yang meredakan deru lautan. Takut kepada tanda-tanda mujizatmu, tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum, engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tangannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Sebanyak 27 kali, Bapak Ibu yang terkasih. Artinya objek atau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang patut kita syukuri. Kita naikkan ucapan syukur. Mazmur di sini dikatakan bagimulah puji-pujian di Sion dan kepadamulah orang membayar nasar. Mengapa orang membayar nasar? Mengapa bangsa Israel datang kepada Tuhan untuk membayar nasarnya, untuk mengucapkan syukurnya di hadapan Tuhan? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Tuhan menerima orang berdosa. Di ayat yang keempat dikatakan, karena bersalah bila pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Kemudian di ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat seseorang berdosa, orang yang berdosa akan merasa tertekan. Tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan kepalanya. Di dalam Mazmur 32 juga dikatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya diampuni dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita berkata, saya jarang berbuat salah. Saya tidak membunuh, saya tidak membakar rumah orang, saya tidak mencuri barang orang. Bapak Ibu, pada saat kita mengatakan saya tidak membunuh, saya tidak membakar rumah orang, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan kesalahan. Sebenarnya pada saat itu juga kita sudah bersalah. Di dalam Mazmur 90 mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa setiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita hidup di bawah amarah Tuhan. Artinya seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa dalam satu hari pun. Artinya setiap hari, setiap kita berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk bisa mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, untuk bisa kembali diampuni oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu bayangkan,
Jikalau kita berbuat dosa dan Tuhan langsung menghukum kita, dan kita tidak diberi kesempatan untuk bertobat, apa yang terjadi? Setiap minggu kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam ibadah kita setiap minggu ya. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui segala dosa kita, segala kesalahan kita. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita bersyukur yaitu Tuhan memelihara manusia dengan kuat kuasanya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan gemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada kata lautan. Engkau meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Kata lautan di sini di dalam Perjanjian Lama dalam bahasa aslinya itu memiliki satu arti yaitu kekuatan yang menakutkan. Kekuatan apa yang menakutkan? Di dalam dunia ini ada satu kekuatan yang terus-menerus menggonggong manusia, yaitu kekuatan dosa. Dan iblis selalu berusaha membawa manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Di dalam kitab Ayub dikatakan bahwa iblis menggugat manusia. Setiap hari dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa diterkamnya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Namun kita bersyukur di sini dikatakan Tuhan meredakan kekuatan yang menakutkan itu. Tuhan yang menegakkan gunung-gunung dan dengan kekuatannya, dialah yang meredakan segala kekuatan yang menakutkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita harus mengakui bahwa setiap hari, jikalau bukan Tuhan yang menuntun menopang kita, kita akan jatuh. Pernah tidak kita berpikir bahwa kita bisa sampai di satu tempat tujuan dengan aman? Itu semua karena Tuhan yang menghilangkan semua hambatan-hambatan. Tuhan yang membuka jalan bagi kita sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa berdiri, berjalan, kita bisa makan, kita bisa tertawa, bersenang-senang? Itu juga karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menopang, menjaga kita. Kalau Tuhan tidak menjaga kita, kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa berjalan. Kita tidak bisa menegakkan kepala kita. Sadar tidak kita bahwa setiap hari ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk mencelakakan kita. Tetapi mengapa kita masih bisa hidup sampai saat ini dengan aman, dengan tentram? Karena Tuhan sendiri yang memelihara kita. Kita bisa hidup sampai hari ini. Kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah syukur akhir tahun 2021. Itu karena Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menghilangkan semua rintangan-rintangan itu sehingga kita bisa beribadah secara online. Kalau Tuhan tidak menopang kita, memberikan kesempatan kita, Tuhan mungkin akan matikan listrik. Tuhan mungkin akan memberikan kita sakit penyakit sehingga kita tidak bisa bersama-sama ibadah online di hari ini. Bersyukur untuk hal itu. Tuhan memelihara manusia dengan kuasanya.
Sadar tidak, kita bisa hidup sampai hari ini. Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Karena Tuhan yang menggerakkan orang tersebut untuk berbuat baik kepada kita. Pada waktu Daniel ditawan sampai ke kerajaan Babel, Alkitab di dalam kitab Daniel pasal 1 dengan jelas mengatakan, Tuhan menggerakkan hati, memberikan kasih karunia kepada Daniel lewat para pesuruh raja. Tuhan yang memberikan belas kasihan, menaruh belas kasihan di dalam pesuruh-pesuruh raja, sehingga pesuruh raja bisa berbuat baik kepada Daniel. Bapak Ibu, hal yang kedua kita syukuri. Bersyukur Tuhan memelihara kita dengan kuat kuasanya. Yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Di ayat yang 10 sampai ke 14, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, engkau memahkotai tahun dengan kebaikannya. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit beringgat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak Tuhan menciptakan dunia ini, sebenarnya Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan tidak menciptakan manusia terlebih dahulu. Tetapi Tuhan menciptakan semua yang diperlukan oleh manusia terlebih dahulu. Baru setelah itu terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan penerang di langit. Tuhan memberikan daratan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, baru terakhir menciptakan manusia. Sehingga pada waktu manusia diciptakan, semua yang diperlukan oleh manusia telah tersedia. Bukankah hal ini yang perlu kita syukuri juga? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita akan berpikir, ini pandemi, ekonomi sulit, banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Ekonomi sulit, tidak mudah. Tetapi hari ini kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa bersama-sama ibadah online. Itu karena Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. Dan Dia juga memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Itu berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk makan makanan rohani. Menikmati makanan rohani. Mungkin ada yang berkata, kalau saya tidak bersyukur mau bagaimana? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau manusia tidak bersyukur, Tuhan tidak akan rugi. Karena segala isi dunia ini adalah, pemiliknya adalah Tuhan. Dan Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguasai. Sebenarnya mengucap syukur bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan manusia sendiri. Mengapa? Pertama, jikalau kita bersyukur, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan sungut-sungut. Kita tidak akan bersungut-sungut jikalau kita bisa bersyukur. Jikalau kita bisa bersyukur, yang dilihat bukan masalah, tetapi semua yang ada yang Tuhan sediakan. Pada waktu bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Mereka pada waktu berada dalam perbudakan Mesir, mereka memohon, Tuhan selamatkan kami, Tuhan selamatkan kami.
Pada waktu Tuhan mendengar permohonan seruan mereka, Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi pada waktu Musa menghadap Firaun dan Firaun memberikan tekanan yang lebih berat kepada mereka, mereka bersungut-sungut. Kemudian Tuhan menurunkan 10 tulah yang turun atas orang Mesir sendiri. Sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir. Apakah mereka bersyukur? Tidak. Sampai mereka keluar dari Mesir. Mereka ada di tepi Laut Merah. Mereka bersungut-sungut lagi. Mereka marah kepada Musa. Apakah karena tidak ada tanah untuk menguburkan kami? Mereka marah. Dan akhirnya Tuhan membukakan jalan kepada mereka. Mereka bisa berjalan di tengah-tengah Laut Merah. Bangsa di seluruh dunia ini hanya satu bangsa yang pernah berjalan di laut yang kering, yaitu bangsa Israel. Berjalan di tengah-tengah Laut Merah yang kering, dan pada waktu Yosua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka berjalan di tengah tanah yang kering, Sungai Yordan yang kering. Hanya dialami oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Setelah melewati Laut Merah, mereka sampai ke daerah yang tidak ada airnya. Mereka bersungut-sungut lagi. Kemudian pada waktu Tuhan memberikan mereka tiang awan, tiang api untuk menuntun mereka berjalan. Dan sampai di daerah yang kering, mereka kembali bersungut-sungut. Tuhan memberikan mereka makan makanan mana yang setiap hari Senin, hari pertama sampai hari ke-6 mereka bisa memungutnya. Tetapi mereka mengatakan bosan. Setiap hari makan mana saja. Mereka marah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengatakan kami tidak makan daging. Akhirnya Tuhan berikan daging mereka. Sampai pada bilangan pasal 11 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Israel, orang yang tidak tahu bersyukur. Mereka sudah diselamatkan berkali-kali, tapi mereka tidak bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Tuhan yang tidak menyayangkan anak tunggalnya mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk semua kita yang percaya Dia. Ini adalah satu anugerah yang terbesar di dalam hidup manusia, di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita bisa diubahkan. Kita memiliki pengharapan yang kekal dan pasti di sorga. Namun kadang-kadang karena masalah di dunia ini kita lupa. Kita telah menerima anugerah yang besar itu. Sehingga kita lupa dan kita bersungut-sungut untuk hal-hal yang kecil. Kita lupa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menyelamatkan kita dan mampu menolong kita. Kita bersungut-sungut. Akhirnya tidak ada damai sejahtera. Semua yang dilihat kita adalah masalah demi masalah. Ini kerugian yang pertama. Kita bersungut-sungut. Kita jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Kita lupa akan anugerah Tuhan yang besar yang telah mati bagi kita. Yang kedua, dengan bersyukur akan membawa kita semakin mengalami Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 17 menceritakan tentang ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Tetapi apa yang terjadi? Di dalam Lukas, kita baca bersama-sama Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari 10 orang yang terkena kusta, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Artinya orang ini bukan hanya mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi rohaninya, jiwanya juga disembuhkan oleh Tuhan. Dia mengalami Tuhan lebih banyak daripada orang-orang yang tidak datang untuk bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang kusta pada zaman itu adalah orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, dibuang oleh masyarakat. Mereka tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat karena tertular, takut tertular dengan orang lain. Seperti hari ini, jikalau seseorang terpapar COVID, dia harus diisolasi dan tidak diizinkan untuk mendekat. Betapa menderitanya seseorang pada saat disingkirkan, dibuang oleh orang. Bukan hanya penderitaan fisik yang dialami, tetapi juga penderitaan secara mental dialami. Tetapi sayangnya, dari 10 orang, hanya 1 yang kembali untuk bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Dia bersyukur, dia tidak perlu dibuang orang lain lagi, dibuang oleh masyarakat lagi. Dia bersyukur dia bisa hidup bersama-sama keluarganya lagi. Dia bersyukur tidak perlu dicibir oleh orang lain lagi. Dia bersyukur bisa mendapatkan kehangatan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita jauh dari Tuhan, kita melawan Tuhan, Tuhan tidak mau melihat kita karena kita berdosa. Namun pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, hubungan kita dengan Tuhan Pencipta, dengan Allah Bapa dipulihkan kembali. Kita diterima di dalam keluarga besar Allah. Bukankah ini hal yang harus disyukuri oleh kita? Dan semakin kita bersyukur, semakin kita akan mengalami kasih Tuhan. Semakin kita akan mengalami Tuhan itu nyata, hidup. Dan bukan hanya Tuhan secara teori saja, tetapi Tuhan yang sungguh-sungguh ada. Mengasihi kita, menopang kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan di sorga nanti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 7 jam kita akan mengakhiri tahun 2021. Mari kita coba renungkan. Kita bersyukur. Yang pertama, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Setiap hari kita berbuat dosa kepada Tuhan. Mari kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup
Artinya kita masih diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita, untuk mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan bersyukur Tuhan ampuni segala dosa kita. Yang kedua, bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita. Kita bisa pergi ke suatu tempat dengan aman. Kita bisa makan tanpa tersedak. Kita bisa menghirup udara tanpa harus menggunakan tabung oksigen. Kita bisa duduk, berdiri, berjalan, berlari tanpa jatuh, tanpa merasa sakit. Bersyukur untuk hal itu. Bersyukur Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Bersyukur untuk semua berkat cuaca dan semua materi jasmani, rohani. Kita syukuri sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Yang ketiga, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kurang lebih 7 jam ini mari kita renungkan dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk 3 hal ini. Dengan demikian, pada waktu kita memasuki tahun 2022, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan jatuh ke dalam jerat iblis untuk melihat masalah. Kita tidak membawa masalah-masalah di dalam hati kita masuk ke dalam tahun 2022. Yang kedua, kita bisa semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa memohon Tuhan menolong kita untuk semakin banyak mengalami Tuhan dalam tahun 2022. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi yang pasti, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Pengampunan dosa dari Tuhan kepada kita tidak pernah akan berakhir. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dan kebutuhan yang kita perlukan tetap akan Tuhan cukupi. Kita bersyukur. Mari kita tenangkan waktu sebentar untuk datang. Mengakui segala dosa kita jikalau kita sering bersungut-sungut tidak bersyukur. Dan kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini. Untuk segala karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau baik. Walaupun kami sering berdosa kepadamu, kami lemah, kami jatuh bangun dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau tetap menerima kami apa adanya. Tangan kasih-Mu senantiasa diulurkan dalam hidup kami. Membawa kami untuk melewati jalan-jalan kehidupan yang tidak mudah. Tantangan demi tantangan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Sehingga kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Kami bisa membuat rencana, kami bisa bekerja, kami bisa melakukan semua pelayanan. Kami bisa bersama dengan keluarga. Semua itu karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Engkau telah menjauhkan segala rintangan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau membawa kami melewati hambatan demi hambatan, masalah demi masalah dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap kebutuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Baik itu segala kebutuhan jasmani, mental, rohani, Tuhan Engkau cukupi semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong setiap kami yang hadir dalam ibadah ucapan syukur online ini. Menggunakan waktu-waktu yang ada
sebelum memasuki tahun 2022 untuk mengucapkan syukur atas semua karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman ini dengan komitmen di hadapan Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita ke depan, kita akan terus mengingat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menyenangkan hatinya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa syafaat kita, dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi untuk kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami sungguh meminta supaya kami Tuhan, di dalam rahmat-Mu, dapat memancarkan kebaikan yang Engkau sudah ajarkan kepada kami di tengah dunia ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami rindu membawa bangsa dan negara kami. Selain situasi COVID yang mencemaskan dengan munculnya kasus Omikron di Indonesia, ada beberapa hal lainnya juga yang menjadi kecemasan kami. Kasus kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan di akhir tahun ini Tuhan menuju tahun baru mengalami peningkatan. Ya Allah kami yang berkuasa, kami mohonkan belas kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya hal seperti ini Tuhan dapat menjadi perhatian dan juga dapat ditanggulangi dengan serius Tuhan oleh pemerintahan dan aparat keamanan kami. Kami berdoa juga supaya masyarakat kami Tuhan diberikan belas kasih di dalam hati mereka masing-masing, supaya mereka tidak melupakan etikat moral kemanusiaan yang harus mereka lakukan terhadap sesama. Sungguh kami memohonkan belas kasih-Mu ya Tuhan bagi negara kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini.
Kiranya belas kasih-Mu saja ya Tuhan yang boleh terus memakai GKT 3 Malang supaya tetap menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Berdoa bagi setiap hamba Tuhan, majelis, aktivis, staf kantor dan pekerja-pekerja misi, beserta semua jemaat GKT 3 Malang. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-hamba-Mu untuk mereka boleh mengerjakan bagian mereka masing-masing yang Tuhan sudah percayakan. Biar mereka boleh menjadi berkat Tuhan di tengah keluarga dan lingkungan mereka masing-masing. Sertai mereka ya Tuhan, sertai hamba-hamba-Mu dalam segala hal yang akan mereka lalui ke depan. Sungguh kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup rangkaian tahun kita dengan menaikkan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, benar bahwa segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan hidup kami di tahun yang baru yang Engkau masih karuniakan bagi setiap kami. Engkau saja Tuhan sekiranya yang akan terus memimpin kehidupan kami. Izinkan kami supaya kami menjadi terang dan garam di tengah dunia yang kelam ini. Izinkan kami Tuhan menyatakan kebenaran-Mu. Pakai kami ya Tuhan untuk boleh memancarkan kasih-Mu bagi mereka yang belum melihat Engkau. Kami yakin bahwa Engkau mengutus kami untuk kami mengerjakan pekerjaan yang mulia ini. Dan kami dengan berkat rahmat-Mu akan melakukan bagian yang Engkau percayakan ini. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah tutup tahun kita. Selamat melanjutkan tugas yang mulia bagi kita semua di tahun yang baru nanti. Tuhan Yesus memberkati.